على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ummahat dan akhwat, hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir, mari kita awali kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini akan melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu sampai ayat 16. Hari ini kita masuk ke ayat 17. 16 sekarang, Ustaz. Sebenarnya 17 itu. Karena satu paket itu kemarin, tidak mungkin tidak. Jadi fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Itu tentang kemuliaan Al-Qur'an ya. Ya. Kita masuk ke ayat 17. Cuma kita review sejenak ayat-ayat yang lalu, mungkin 2 menit. Ayat yang lalu sebenarnya membicarakan tentang bagaimana semangatnya dakwah Nabi sampai terlalu semangat sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Jadi teguran Allah kepada Nabi itu teguran karena Nabi terlalu bersemangat. Mari kita perhatikan sejenak. Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir yang sebenarnya tidak suka menerima kehadiran Nabi, apalagi mendengarkan ajakan Nabi. Sementara ada orang yang buta datang meminta kepada Nabi untuk mendapatkan nasihat. Gara-gara itu Nabi bermuka masam. Kalau kita perhatikan, tentu mendakwahi yang datang dengan semangat, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, tentu lebih mudah bagi Nabi daripada Nabi mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mereka sesungguhnya enggan untuk menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena semangat yang terlalu tinggi, Nabi mengambil pilihan yang sulit sehingga meninggalkan yang mudah. Maka Allah tegur Nabi ini dengan abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ini ayat ini sebenarnya pembelaan Allah kepada orang-orang yang du'afa. Kalau kita perhatikan, Allah sedang membela Abdullah bin Ummi Maktum. Allah membela orang-orang yang lemah. Makanya mengapa Allah sebutkan sifat Abdullah bin Ummi Maktum itu dengan a'ma. Tidak disebut namanya, tapi anja'ahul a'ma. Karena memang seharusnya orang yang memiliki uzur seharusnya menjadi lebih pusat perhatian kita. Orang yang fuqara, orang yang lemah harusnya menjadi bagian alasan kita untuk lebih fokus kepada mereka. Jadi ayat ini adalah juga di mana Allah memuliakan orang-orang fakir, di mana Allah membela orang-orang fakir. Kemudian ayat-ayat sebelumnya itu membicarakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah tazkirah, ya, peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang ingin, maka dia akan mengambil pelajaran. Ini menarik sekali bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran. Maka walaupun Quran itu disifati di ayat ini dengan fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah,
Itu kalau kita tahu bagaimana Allah menyebut keagungan Quran, termasuk yang membawa Al-Quran itu disebutkan, itu sangat luar biasa. Tetapi kata Allah dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau orang yang enggan, seperti orang-orang kafir itu, meskipun Qurannya luar biasa, maka nggak akan masuk ke dalam hati orang-orang kafir itu. Yang akan masuk itu orang-orang yang membuka dirinya, seperti Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa ketika Al-Quran ini tidak bisa menyentuh hati orang, hati mad'u kita, yang salah bukan Qurannya. Akan tetapi yang salah, yang bermasalah adalah reservernya, ya, penerimanya. Jadi Quran itu apapun, bukan hanya Quran, sehebat apapun seseorang itu, kalau reservernya itu bermasalah, maka itu tidak akan bisa menerima, merespon. Handphone saya misalkan canggih sekali, sinyal saya canggih sekali, tapi handphone yang saya panggil itu ya jadul sekali, sinyalnya buruk sekali, tentu tidak akan mampu menerima panggilan saya. Quran itu fi suhufim mukarramah, marfu'atin mutahharah, bi aidi safarah, kiramim bararah. Tetapi kalau orang-orang itu istaghna, amma man istaghna, merasa cukup, nggak butuh nasihat, nggak butuh agama, maka itu tidak akan pernah masuk. Tapi meskipun orang itu fakir, meskipun orang itu lemah, meskipun orang itu mungkin pendidikannya juga tidak tinggi, tapi ketika di dalam hatinya terbuka untuk nasihat, ada semangat untuk mengambil pelajaran, maka itu akan berefek nasihat-nasihat yang disampaikan. Nah, kita masuk ke ayat ke-17. Utilal insanu ma akfarah. Utila. Utila ini artinya binasalah. Utila, binasa. Utila, celaka. Siapa yang celaka? Adalah orang-orang yang disebutkan sebelumnya, yaitu tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Kalau dalam konteks sebab turunnya ayat. Tetapi kalau di dalam ayat ini disebut celaka atau terlaknat manusia, al-insan. Siapa al-insan ini? Setiap kali Al-Quran menyebut al-insan, itu yang menarik adalah yang disebut adalah konteksnya negatif. Contohnya misalkan yang paling akrab dengan kita surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Rugi itu negatif kan? Al-insan disebut manusia. Kemudian dalam surat Al-Balad juga demikian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam penderitaan. Insan juga di situ disebut. Kemudian dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, kemudian kami jatuhkan mereka serendah-rendahnya. Itu juga konteksnya negatif. Atau dalam surah Al-Isra ayat 11 misalkan, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu kalau berdoa untuk keburukan suka tergesa-gesa. Nah, di sini disebut juga manusia. Jadi sehingga kata al-insan ini ketika disebut di Quran adalah penyebutan manusia dalam konteks kerugian. Lalu kemudian kalau kita kaji di ayat-ayat yang lain ada pengecualian-pengecualian ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Itu artinya apa? Manusia ini sebagai manusia tanpa petunjuk langit pasti dia akan mengalami kerugian. Manusia ini tanpa hidayah Allah pasti akan rugi. Assalamualaikum. Al-insan. Utilal insan.
Tentu orang-orang yang mengimani, beriman kepada Allah, taat kepada Allah tidak termasuk. Makanya di surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sehingga kata al-insan di sini adalah manusia dalam artian yang lebih umum, yaitu manusia yang belum menerima Al-Quran, yang belum beriman kepada Al-Quran, itu pasti kutila, celaka. Ummahat dan akhwat a'azzakunallah. Ketika Allah melaknat atau mencela, ini menggunakan kata kutila. Ini redaksi yang sangat keras. Bisa juga kan uziba, diazab, lu'ina, bisa juga demikian. Tetapi dibunuh. Walaupun artinya kemudian menjadi celaka, binasa. Kenapa menggunakan kata kutila? Karena kalau menggunakan redaksi mati manusia yang celaka itu, semua orang tahu bahwa dia akan mati. Maka itu tidak menakutkan bagi manusia karena semua kita akan mati. Tetapi tidak semua orang akan mengalami dibunuh. Nah, dibunuh itu sesuatu yang menakutkan. Maka digunakanlah kata kutila, yang arti bahasanya adalah dibunuh manusia itu. Padahal artinya binasa, celaka. Tapi menggunakan kata dibunuh di sini untuk menunjukkan satu ancaman yang sangat keras. Kutilal insan. Itu berarti ancamannya sangat keras. Karena Allah menggunakan kata kutila yang artinya dibunuh. Walaupun di terjemahannya supaya enak terjemahannya artinya menjadi binasalah manusia. Terlaknatlah manusia. Tapi bahasa aslinya menggunakan kata kutila. Kutilal insan. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Ma akfarah. Alangkah kufurnya manusia itu. Jadi kata ma akfarah ini bisa untuk menunjukkan keheranan. Ma akfarah. Alangkah besar kekufurannya. Jadi kata ma akfarah sekali lagi untuk menunjukkan keheranan. Keheranan karena secara akal seharusnya itu tidak terjadi kok terjadi. Itu makanya itu yang artinya heran. Kalau orang punya otak, punya pikiran, mestinya dia itu menghormati orang tuanya. Ketika dia durhaka kepada orang tuanya, kita katakan ma akfarah. Alangkah kufurnya dia. Nah, kata ma di situ, ma akfarah itu redaksinya untuk heran. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, kok terjadi. Dalam konteks ayat ini, kekafiran itu kalau orang punya otak, punya pikiran, mestinya nggak terjadi. Tapi kenyataannya kok terjadi. Nah, maka kita katakan, ma'akfarah. Wah, alangkah besar kekafirannya itu. Sangat heran kok bisa kafir orang. Ma'akfarah. Ummahat akhwat hafizakunallah. Bisa juga ma'akfarah ini bukan untuk heran, tetapi untuk pertanyaan. Jadi kalau saya bilang, ma'akfarah. Alangkah besar kekafiran mereka. Ini heran. Keheranan kok bisa orang punya pikiran, punya otak, kok kafir. Bisa juga ma'akfarah, ma-nya itu untuk bertanya. Ma, apa akfarah yang membuat dia kafir? Apa yang membuat dia ingkar kepada Allah? Kutilal insanu ma akfar. Min ayyi syai'in khalaq.
Nah, ketika Allah menunjukkan ma'akfarah itu dengan dua makna tadi, alangkah kafirnya dia. Nah, heran itu. Kok bisa dia kafir? Yang kedua, ma'akfarah. Itu yang membuat dia kok bisa kafir itu alasannya apa ya? Kok dia bisa mengingkari Tuhan itu? Maka kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 28 juga redaksinya itu luar biasa. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Habis pikir ya, kalian itu kok bisa kafir? Kaifa takfuruna billah dalam Al-Baqarah ya, ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Padahal dulu kalian nggak ada, mati. Fa ahyakum, lalu sekarang hidup. Tsumma yumitukum, kemudian nanti mati lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kok bisa ke kafir kalian akan pencipta itu? Oh, kalian mati. Kan nggak ada, terus ada yang mengadakan. Logikanya nggak mungkin dong ada tanpa ada yang mengadakannya. Logika apa yang membuat kalian mengingkari Tuhan? Aneh. Nah gitu, ma'akfarah, alangkah kafirnya untuk menunjukkan keanehan. Atau juga menunjukkan pertanyaan, ma'akfarah. Kok kalian tuh bisa kafir tuh kenapa ya? Apa yang membuat kalian itu menyombongkan diri? Apa karena kalian ini merasa alam semesta ini kalian tundukkan? Lautan bisa kalian tundukkan, gunung bisa kalian tundukkan, bahkan kalian bisa naik ke langit. Apa karena itu? Kalau karena kalian pikir, karena kalian bisa menundukkan itu semua, bukankah semua itu sebelum ciptaan, sebelum kalian ada, itu sudah duluan mereka yang ada. Berarti bukan kalian yang menundukkan. Baiklah, kalau kalian masih ingkar dan kufur, karena kekuatan kalian sekarang tundukkanlah matahari, tundukkanlah bulan. Kalian tidak akan mampu. Sehingga kalau demikian, seluruh alam semesta ini sesungguhnya tunduk bukan karena dirimu. Bukan karena kehebatan. Makanya langsung diingatkan, apa yang membuat kalian kafir? Dirimu. Oh, kalau dirimu yuk kita cek deh. Utilal insanu ma akbar min ayyi syai'in khalaqah. Coba kita cek deh. Kamu dulu diciptain dari apa? Ini yang menarik ayat ini. Kalau kamu tuh kufur, ingkar kepada Allah, sombong, itu mengingkari itu. Coba. Itu kalau karena bukan karena dirimu nggak pantas. Tapi kalau karena dirimu, yuk kita cek dirimu itu siapa sih? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Kalian itu dari nutfah, setetes sperma. Jadi bukan seluruh sperma ya. Kalau kita baca surat Al-Qalam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qiyamah atau Al-Qalam gitu. Alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu nutfah satu nutfah, satu tetes sperma, min mani dari sperma-sperma. Bahkan ya dalam ayat yang lain mimma immahin, dari air yang hina. Kalian itu kecil. Min nutfah. Tak pantas sombong. Nggak pantas kufur. Jadi kalau kalian ingkar kufur karena diri kalian, coba cek dari diri kalian itu siapa sih? Ya. Kalian itu sangat kecil. Ya. Min nutfatin khalaqah. Allah menciptakan kalian dari tetes sperma. Faqaddarahu, lalu Allah menentukannya. Ya, menentukan tahapan-tahapannya. Menentukan bentuk-bentuknya. Menentukan takdir-takdirnya.
Allah yang menentukan. Dari nutfah bisa kemudian nutfah ini kemudian menjadi hidung, menjadi tangan. Nutfah ini kemudian bisa berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan. Kalau kalian lihat diri kalian, nggak pantas kalian sombong. Kalau kesombonganmu, keingkaranmu kepada Allah karena dirimu, ketahuilah dirimu itu min nutfatin khalaqahu faqaddar. Ayat 19. Semua yang dari kalian itu dari Allah. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan asal manusia. Asal dari manusia Allah ingatkan. Maka dalam surat Al-Waqi'ah, ya, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian pancarkan? Apakah kalian yang menciptakannya atau aku, kata Allah? Itu dalam surat Al-Waqi'ah. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Mari kita masuk ke ayat berikut. Tsummas sabila yassara. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Ini menarik ayat ini. Ini bisa berarti jalannya jalan rahim. Bagaimana rahim seorang ibu itu menjadi mudah bagi janin ini untuk keluar. Sehingga ini sekedar sharing saja bagi yang hamil, bagi yang mau melahirkan. Saya secara pribadi sering menganjurkan dia untuk berzikir dengan ayat 20 ini. Ya. Tsummas sabila yassarah, tsummas sabila yassarah, tsummas sabila yassarah. Nah, hadisnya ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Kalau Anda tanya saya, ada hadisnya enggak ada. Ustaz ngasih amalan itu, karena Quran itu seluruhnya obat. Quran itu seluruhnya zikir. Kok zikir untuk itu, Ustaz? Nah, karena konten maknanya sesuai. Kita itu diciptakan dari sperma yang kemudian Allah tentukan bentuknya, tahapan-tahapannya, berapa bulan di dalam rahim. Kemudian sabila yassarah, arti yang pertama adalah jalan keluar bayi ini, ya, itu dimudahkan oleh Allah. Baik dengan bayi ini kok berputar di saat mau kelahirannya, sehingga kepala duluan, di usia di mana dia mau lahir, Allah mudahkan bayi ini keluar. Kemudian elastisitas tempatnya keluar itu sangat luar biasa, bisa membesar, bisa mengerut lagi, itu sangat luar biasa. Ini ayatnya, tsummas sabila yassara. Jadi sekali lagi, ya kadang-kadang sih saya juga zikir ini kalau lagi macet ya. Tsummas sabila yassara, tsummas sabila yassara, tsummas sabila yassara. Tapi Anda jangan tanya saya, ada hadisnya enggak? Enggak ada hadisnya. Tapi hadis secara umum bahwa seluruh ayat Quran itu adalah zikir. Ya. Doa terbaik itu adalah yang dari Quran. Ya, itu masuk ke hadis-hadis yang umum. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Boleh juga tsummas sabila yassara ini tafsirnya adalah kemudian manusia itu dimudahkan jalannya. Maksudnya apa? Manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa baik, untuk bisa buruk. Itu maksud tsummas sabila yassara. Ini saya punya pedang. Pedang ini bisa saya gunakan untuk nyembelih ayam, baik, bisa. Nah, berarti dimudahkan pedang ini untuk nyembelih ayam. Pedang ini juga mudah juga untuk menggorok orang. Nah, berarti pedang ini mudah juga untuk itu. Maka Allah mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah tadi, kemudian diberikan ketentuan-ketentuan untuk ciptaannya ini, kemudian juga dimudahkan jalannya oleh Allah. Maksudnya apa? Jalan ketaatan manusia dimudahkan untuk bisa taat. Ya, artinya diberi kemampuan untuk taat. Jalan kemaksiatan oleh Allah pun diberi kemampuan untuk maksiat. Itu maksud tsummas sabila yassar.
Ini semakna dengan firman Allah, wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia, kami jelaskan kepada manusia 2 jalan menanjak. Apa itu? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu disebut hadainahun najdain. Semakna. Atau dalam surah Al-Insan, surat 76 ayat 3, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafur. Kami telah berikan jalan kepada manusia. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Ya kami kasih tahu, ini baik, ini buruk. Nah manusia itu aku beri perangkat semua. Dia mau baik, modalnya ada. Mau buruk, modalnya ada. Sehingga kami mudahkan manusia itu untuk memilih jalan apapun. Mohon maaf, ini jamnya bunyi. Karena saya sedang tidak di rumah ya, di tempat yang lain. Jadi suasananya agak berbeda. Umat dan akhwat hafizakumullah. Summa sabila yassarah. Sekarang masuk ke summa amatahu fa akbar. Kalau tadi berbicara tentang asal manusia, min nutfatin. Kemudian berbicara Allah Subhanahu wa taala tentang akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu wa akbarah." Kemudian Allah mematikan manusia, fa akbarah, lalu Allah ajarkan manusia itu untuk menguburkan manusia. Nah, ini Allah menyebutkan kematian dalam konteks nikmat. Ini menarik. Dan apa sih yang alasanmu itu membuat kamu kafir itu apa? Logikanya apa? Tuhan tuh udah baik banget sama kamu. Allah menciptakanmu loh dari sperma itu. Kemudian menentukan takdir tahapan demi tahapan. Kemudian jalan keluarnya dimudahkan. Jalan kehidupan ini Allah berikan kita bekal mau baik, mau buruk. Semuanya dikasih tuh. Rambu-rambu itu. Dan setelah itu juga kamu mati. Nah, mati di sini disebut dalam konteks nikmat. Bayangkan kalau kita nggak mati-mati ya. Maka di surah Al-Baqarah tadi juga kematian pun disebut dalam konteks nikmat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan kalian belum mati? Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan lagi. Maka kematian itu sebenarnya di beberapa ayat disebut sebagai sebuah nikmat. Sampai jadi alasan kok bisa kafir kamu, padahal kamu dulu mati dan kemudian nanti kamu mati lagi. Jadi mati itu nikmat. Paling enggak udah nggak mikirin virus corona lagi nih kalau yang mati ya. Apalagi mikirin dapat vaksin gratis apa enggak. Dan seterusnya. Jadi kematian itu konteksnya juga sebuah kenikmatan dalam Al-Quran. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian Allah wafatkan manusia itu, fa akbarah, lalu Allah ajarkan dia bagaimana menguburkan. Jadi menarik sekali, ayat-ayat Quran itu seringkali berbicara tentang sesuatu awal, kemudian berbicara juga tentang akhir. Bagaimana ayat tadi? Diciptakan dari nutfah, kemudian dimatikan. Dan di ayat-ayat Quran itu menarik. Kadang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan, kemudian berbicara sesuatu yang menghancurkan kehidupan. Contohnya kalau di dalam surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah atau Al-Mulk, ya, saya lupa, tetapi pasti hafal ayatnya. Afara'aitum ma tahsusun. Apakah kalian merenungkan apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? Apakah kalian yang menanamnya atau menumbuhkannya atau kami, kata Allah?
Lalu setelah itu Allah berbicara tentang hancur. Lau nasya'u laja'alnahu hutama. Kalau kami mau, kami hancurkan itu. Ya, yang lain misalkan apa namanya? Masih di surat Al-Waqiah itu. Afara'ai tummatun nun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nanti ada ayat nahnu qaddarna bainakumul mauta. Ada kematian di situ disebut. Disebutkan kehidupan, disebutkan kematian. Termasuk dari air misalkan. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Kemudian lihat sesuatu yang menghancurkan air minum itu. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kami jadikan air itu asin. Jadi salah satu metode Al-Quran itu untuk menjadi orang yang bersyukur, tidak kufur, adalah mengingat yang sebaliknya. Tidakkah kalian perhatikan kesehatan kalian? Coba kalau saya kasih COVID kalian, kayak gimana? Gitu. Tidakkah kalian perhatikan rumah kalian? Coba kalau kalian nggak punya rumah. Jadi selalu dipikir sebaliknya seperti itu. Kecuali ketika Allah berbicara tentang api. Di dalam surat Al-Waqiah juga ya. Api itu, ketika Allah berbicara tentang api, Allah tidak berbicara tentang kebinasaan api. Afara'aitumun nara allati turun. Antum ansya'tum syajarataha. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang menanam pohon yang menyebabkan api itu ada? Dan Allah kemudian tidak berbicara tentang padamnya api. Kenapa ketika Allah berbicara api, Allah tidak berbicara sesuatu yang memadamkan api? Sementara kalau berbicara air, Allah bicarakan sesuatu yang sebaliknya. Ketika bicara tentang kehidupan manusia, Allah bicarakan tentang kematiannya. Tapi ketika api, tidak. Agar itu mengingatkan kita kepada api akhirat. Ummahat dan akhwat, hafizakumullah. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mematikan manusia itu. Fa'akbarah. Lalu Allah ajarkan kepada manusia bagaimana menguburkannya. Kita tahu kisah Qabil dan Habil kan? Bagaimana Qabil yang membunuh Habil kebingungan. Bagaimana memperlakukan Habil yang telah dibunuh. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31 disebutkan di situ. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah mengutus burung gagak untuk mengajarkan kepada Qabil bagaimana memperlakukan saudaranya yang telah dibunuh itu. Maka Allah memuliakan manusia. Bagaimana dia bisa kafir? Hidupnya dari Allah, semua fasilitasnya dari Allah, matinya pun Allah muliakan kamu. Kok kamu bisa kafir? Allah perintahkan untuk dikuburkan jasad yang telah mati. Agar apa? Agar kita tidak disamakan dengan hewan. Hewan itu kalau mati dibuang begitu aja. Ya. Hewan tuh jadi bangkai, dimakan burung-burung, dimakan anjing ketika dia sudah mati. Akan tetapi manusia ketika dia mati, maka Allah perintahkan, Allah ajarkan bagaimana memperlakukan orang mati. Dikuburkan. Pak Akbar. Selain itu agar tidak mengganggu penciuman manusia. Kalau mayat-mayat itu tidak dikuburkan, maka akan tercium bau yang sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, maka Allah ajarkan agar orang yang sudah diwafatkan itu untuk dikuburkan. Umat dan akhwat hafizakumullah.
Tsumma idza syaa ansyarah. Dan kemudian jika dia berkehendak ansyarah, maka Allah akan bangkitkan dia setelah kematian. Ini yang menarik, bahwa Allah ingin mengajarkan bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Jadi kematian itu bukanlah akhir, tetapi dia akan bangkit kembali. Kapan dia bangkit? Kalau Allah menghendaki. Jadi kata jika Allah menghendaki di sini kaitannya dengan kapannya. Bahwa kebangkitan itu pasti terjadi, itu sudah akidah kita. Kenapa ada apabila Allah menghendaki? Untuk menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu rahasianya Allah. Ilmunya hanya ada pada Allah. Nggak ada yang tahu kapan itu hari kebangkitan. Tidak bisa atas usulan seseorang. Prediksi seseorang. Tetapi itu murni otoritas Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa di sini disebut idza syaa ansyarah? Apabila Allah menghendaki, maka baru akan terjadi kapan hari kebangkitan itu. Sehingga ilmu tentang hari kebangkitan itu adalah ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat dan akhwat hafizakumullah. Nikmat-nikmat tadi, ya, karunia Allah dihidupkan, kemudian diberikan kemudahan jalan kehidupan tadi, jalan baik, jalan buruk diberitahu. Kemudian apabila mati pun manusia ini dimuliakan. Seharusnya itu membuat manusia itu makin patuh kepada Rabb-nya, makin taat kepada Allah. Dia tidak ingkar, tidak kufur kepada Allah. Tetapi ternyata manusia itu meskipun jelas akan keagungan, kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa Allah itu maha kuasa, tapi manusia itu ternyata ya tidak melakukan itu. Maka disebut kalla. Sekali-kali janganlah kalian itu kafir. Sekali-kali janganlah kalian itu kafir. Setelah nikmat-nikmat itu, kalla, tak pantas kalian kafir. Kalau kalian kafir, oh nggak punya otak. Kayaknya tadi kan ada kata ma'akfarah untuk keheranan tadi. Tak litajib, litajib atau litajub. Untuk heran, karena nggak masuk akal manusia itu kafir. Tapi kenyataannya apa? Lamma yaqdi ma amara. Manusia itu ternyata belum benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Termasuk kita ini, sebenarnya kita belum benar-benar melaksanakan perintah Allah. Karena kita mungkin tidak maksimal, tidak optimal, kurang bersemangat. Tapi ada yang lebih parah, kufur kepada Allah. Ada juga orang yang lamma yaqdi ma amara ini dengan maksiat kepada Allah. Ada juga orang yang tidak bermaksiat, tidak juga kufur, tetapi dia meninggalkan yang lebih utama. Jadi kita ini sebenarnya kena dengan ayat ini. Kali-kali tidak. Manusia itu sesungguhnya belum melaksanakan perintah Allah dengan semestinya. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ini ayat yang menunjukkan dan menyadarkan kita bahwa ternyata semua kita belum betul-betul melaksanakan perintah Allah. Maka disinilah mengapa kita habis melaksanakan ibadah-ibadah itu seringkali kita iringi dengan istighfar ya.
Habis sholat misalkan kita astagfirullahaladzim, habis ta'lim kita doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Kenapa? Karena kita menyadari tidak sempurna. Jadi kita itu di dalam dosa kita itu berbuat salah, di dalam kebaikan pun kita masih berbuat salah. Di dalam dosa ya jelas salah. Di dalam kebaikan salahnya apa? Kita tidak sempurna melakukan. Tidak khusyuk, tidak totalitas, tidak maksimal. Maka disebut lamma yaqdima amal. Umat dan akhwat hafizakumullah. Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 24. Setelah Allah menjelaskan bukti-bukti kekuasaannya dari penciptaan manusia tadi. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, tsumma sabila yassara, tsumma amatahu faqbara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudian nikmat-nikmat yang lain yang Allah ingatkan kepada kita. Kalau tadi nikmat terciptanya kita, kemudian berbicara tentang kematian kita pun dimuliakan. Antara hidup kita dengan kematian ini kan kita membutuhkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Butuhkan makanan, butuhkan minuman, membutuhkan banyak hal agar kita tetap bisa hidup. Maka Allah ingatkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Gak pantas manusia kafir. Kok bisa dia kafir? Gak punya otak, gak punya pikiran. Coba dia perhatikan juga, bukan hanya asalnya dari mana. Tapi dia juga perhatikan juga, ya, kok dia bisa hidup. Bisa terus menjaga eksistensi hidup. Itu kalau bukan karena ada yang memberi sesuatu yang membuat mereka bisa bertahan hidup, maka mereka tidak akan bisa hidup. Dalam mereka memperhatikan makanan yang mereka makan. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah menggiring kita untuk memperhatikan kekuasaan Allah, kudrahnya Allah, maka di ayat-ayat di falyanzurul insanu ila ta'ami ini ke bawah, Allah ingin mengajak kita memperhatikan sifat al-qayyumnya Allah. Mengurusnya Allah. Kepengurusannya Allah terhadap hambanya itu. Seolah Allah ingin mengatakan, kamu tuh bisa hidup, bisa eksis, bisa begini-begitu. Karena aku yang qayyum, yang mengurus. Dan aku mengurusmu itu tak pernah tidur, tak pernah kantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aku tidak pernah tertidur dan tidak pernah ngantuk demi mengurus. Perhatikanlah coba bagaimana aku mengurus. Perhatikan makanan. Anna sababnal ma'a sabba. Sungguhnya kami mencurahkan air dengan sabban, dengan sebenar-benarnya pencurahan. Atau saya bahwa ayat ini dahulu ya karena sederhananya cara memahami ya berbicara tentang hujan. Tapi semakin terbuka pengetahuan orang, ayat ini sesungguhnya berbicara tentang terjadinya adanya air ya di alam di bumi ini. Karena kita tahu bumi ini dulu pecahannya matahari. Sehingga bumi ini seluruhnya ini dulu panas. Tidak layak huni, tidak layak ditumbuhi. Mengapa kemudian bisa ditumbuhi, bisa dihuni? Nah, sejarahnya dulu adalah bumi ini pernah dihujani, pernah diguyur air yang sangat deras. Karena kata soban itu adalah disirami, dicurahi, diguyuri air yang sangat banyak, yang sangat kuat, yang sangat deras.
Sehingga bumi dulu yang panas karena dia pecahan matahari, kemudian ketika dibanjiri dengan air pada kali pertamanya, maka kemudian bagian terpanas bumi ini kemudian mengendap ke bawah, kemudian bagian atas permukaan bumi ini, dasar bumi permukaannya menjadi dingin, dan itu yang membuat kemudian layak tanam. Makanya kalau bumi ini terus digali-digali itu makin panas bawahnya. Ada lumpur lapindo, ada lumpur ini, lumpur itu yang sangat panas. Karena dulunya serba panas. Maka Allah ingatkan, kamu itu bisa bisa eksis hidup di dunia ini. Bisa terus-menerus hidup ini. Kenapa? Karena aku beri makanan. Coba kamu perhatikan makanan itu bisa terjadi. Karena aku dulu pernah mencurahkan air yang sangat deras. Ya. Kemudian terjadi proses hujan ya setelah itu ya. Setelah air pertama kalinya ada di bumi, baru kemudian ada penguapan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami belah bumi ini, kami pecah bumi ini dengan sebenar-benarnya. Ini menarik sekali ya. Artinya tanah itu tidak semua tanah itu bisa ditanam. Maka ayat ini sebenarnya sesungguhnya sedang berbicara tentang jenis tanah di mana dia bisa menyerap air, ya. Dia bisa menerima air, bisa menyimpan air. Nah, ini maksudnya. Maka Allah syaqqaqnal arda syaqqa. Itu dari jenis tanahnya sendiri. Yang kedua, Allah sedang berbicara tentang bagaimana tanaman, tumbuhan yang akan kalian konsumsi itu mampu memecah tanah. Menarik. Jadi kalau ada tanaman, kita kadang-kadang kita masukkan biji, kita lempar biji, tiba-tiba biji ini bisa masuk ke dalam tanah. Nah, udah itu pakai itu aja tuh. Ini berarti dengan akarnya dia memecah bumi. Ini maksudnya. Bisa juga memecah bumi ini dengan matahari, air yang turun, yang kemudian masuk ke dalam saluran tanaman tadi, sehingga dia bisa masuk ke dalam tanah itu, mengambil zat-zat yang ada di dalam tanah. Jadi maknanya luas sekali. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Allah membelah bumi itu agar tanaman itu bisa tumbuh. Umat dan akhwat hafizakumullah. Ketika tanah ini layak untuk ditanami karena Allah telah belah bumi itu, berarti ini jenis tanah yang memang layak ditanami, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 8 macam tanaman. Di antaranya Allah berbicara tentang fa'ambatna fiha habban. Allah tumbuhkan di dalam bumi yang sudah dibelah tadi habban, biji-bijian. Biji-bijian ini biasanya terkait dengan makanan pokok kita, kan disebut duluan. Seperti beras, seperti gandum. Maka itu masuk jenis biji-bijian. Wa inaban. Dan di sini kemudian disebut inab. Anggur. Anggur ini fungsinya ada 2. Anggur ini sebagai sebuah buah. Dan ternyata para ahli mengatakan anggur itu bisa juga menjadi sebuah jenis makanan. Dia bukan buah tapi makanan. Disebut. Wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa qadba dan sayur-sayuran. Ya seperti kangkung kalau di Indonesia ini ya, bayam, apalagi sayur-sayuran itu. Wa qadba. Kemudian ayat yang berikutnya wa zaitunan wa nakhla. Nomor 4 dan nomor 5-nya minyak zaitun. Berarti yang kita butuhkan itu bukan cuma biji-bijian, bukan cuma buah-buahan, bukan cuma sayuran, tapi kita membutuhkan minyak-minyakan.
kan disebut wazaitun. Kemudian disebutkan wanakhla dan pohon korma, bukan buah korma yang disebut, karena pohon korma. Kenapa? Karena korma itu yang dimanfaatkan oleh manusia saat itu bukan cuma buahnya, tetapi daunnya, pelepahnya, dahannya, itu dimanfaatkan semuanya. Bahkan biji korma itu juga konon adalah makanan buat unta. Gitu. Semuanya dimanfaatkan. Maka disebut wazaitunan wa nakhla. Umat dan akhwat hafizakunallah. Ini ada yang telepon saya jawab sebentar ya. Waalaikumsalam. Lagi ngajar, Latif lagi ngajar. Aku lagi ngajar, lagi Zoom ya. Nanti aku telepon lagi. Umat dan akhwat hafizakunallah. Wa zaitunan wa nakhla. Nah, yang menarik lagi adalah wahada'iqa gulba. Kebun-kebun yang lebat. Kenapa kok di sini disebut kebun-kebun atau hutan yang lebat? Karena manusia itu bukan cuma butuh makanan, butuh minuman, manusia juga butuh kayu-kayu ya untuk kepentingan kehidupan mereka. Dari kayu itu kemudian mereka membangun rumah, ya, dari kayu-kayu itu mereka membangun apa namanya? Kalau mereka nelayan bikin perahu, maka Allah sebut di situ apa namanya? Hada'iqa gulba. Jadi pohon-pohon atau kebun-kebun yang gulba, yang rimbun, yang lebat. Karena dari situ mereka bisa mengambil untuk peralatan kehidupan mereka. Seperti kursi yang saya duduki ini, pintu dan seterusnya. Itu kan dari kayu-kayu. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan, wa abban, dan rumput-rumputan. Ini disebut fakihah, buah secara khusus. Kalau tadi anggur disebut secara khusus, karena anggur tadi fungsinya sebagai buah dan juga sebagai makanan. Adapun fakihah disebut secara umum di sini buah-buahan. Kemudian disebut wa abba, rumput-rumputan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutupnya mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua nikmat tadi itu adalah sebuah kenikmatan untuk kalian manusia secara langsung, karena itu bisa kalian langsung konsumsi. Ya. Itu untuk kalian semua. Dan juga wali an'amikum, dan juga seperti tadi tanaman-tanaman tadi yang sudah disebutkan itu adalah sebuah nikmat untuk ternak kalian. Nah, sementara ternak kalian ini adalah kenikmatan juga buat kalian. Jadi ada nikmat yang langsung kita konsumsi, ada nikmat yang dikonsumsi oleh ternak kita. Yang ternak ini nanti dagingnya untuk kita. Ya Allah sampai sedetail itu ingin mengatakan. Makanya mengapa? Ma'akfarah. Alangkah kufurnya engkau wahai manusia. Alangkah kufurnya kalian. Kok bisa kafir ya? Allah sebaik itu. Kok bisa kalian tuh benci sama Tuhan tuh kok bisa ya? Emang salah Tuhan tuh apa? Kurangnya di mana? Kurang apa baiknya? Nih, makanya sekali lagi orang-orang yang mohon maaf ya, kalau kita mau bahasa kasar nih, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan tuh nggak punya otak lah, kira-kira gitu kalau bahasa kitanya. Tapi Quran tuh bahasa yang halus banget, bahasa yang menyentuh banget. Tapi kalau kita mau simpulkan, pokoknya orang yang ingkar kepada Allah emang dungu, bodoh, nggak punya akal. Itu ayat ini ingin mengatakan ma'akfarah. Kok bisa dia kafir? Kita lanjutkan. Fa'idza ja'atis sakhah. Setelah Allah menyebutkan nikmatnya tadi semuanya dan bukti-bukti keagungannya, maka Allah menjelaskan sebagian dari kekacauan atau keadaan yang menakutkan pada hari kiamat itu.
agar kita meninggalkan kekufuran, agar manusia-manusia yang tadi sombong, tidak mau mendengarkan nasihat, berpaling, itu mau merendahkan diri. Maka Allah berikan gambaran tentang hari yang mencekam, yaitu faidza ja'atis sakhah. Apabila telah datang suara yang memekakkan telinga. Jadi salah satu nama hari kiamat itu sakhah, ya. Karena kehancurannya itu membuat suara, ya, karena kalau sesuatu itu hancur kan kita tahu ada yang jatuh aja kan itu suaranya itu bisa gitu. Di mana alam semesta yang hancur, itu pasti suara itu akan memekakkan kita. Sehingga orang yang selama ini merasa saya nggak pernah dengar tuh, saya nggak pernah tahu tuh, maka ayat ini mengatakan kalau kamu nggak mau dengar sekarang, kamu akan dipaksa dengar nanti, yaitu ketika datang suatu hari yang memekakkan telinga. Fa idza ja'atis sakhah. Akan datang suatu hari ada suara yang membuat kalian tidak bisa mengatakan tak bisa mendengar itu. Karena suara itu sampai bisa membuat telinga kalian peka. Tidak ada orang yang punya telinga pada saat itu kecuali dia akan mendengar. Itu hari kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari datangnya hari kiamat itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Berlari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya atau pasangannya dan anak. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada saat itu ya sibuk dengan urusannya masing-masing. Umat dan akhwat hafizakumullah. Jadi kalau terjadi hari kiamat nanti, maka kita akan lari dari orang yang sangat kita sayangi dan cintai. Kalau di dunia ini, kalau kita punya masalah, kita lari kepada orang yang kita cintai. Siapa tahu mereka bisa nolong. Kalau di dunia ini, kita masalah di dunia ini, punya duit, datang kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau ketika terjadi hari kiamat, justru sebaliknya. Kita dari orang-orang yang kita cintai. Kenapa kita lari? Nah, itu berarti banyak alasannya. Pertama, lari mungkin karena yang tadinya kita bisa menolong mereka, saat itu kita nggak bisa menolong mereka. Jadi kita menghindar dari mereka itu. Karena kita nggak bisa bantu mereka, lebih baik menghindar. Itu bisa seperti itu. Karena hak-hak mereka terhadap kita itu nggak kita penuhi. Pada orang tua kita nggak berbakti. Pada anak kita tidak mendidik. Pada istri atau pasangan kita juga banyak hak-hak mereka yang belum kita. Nah, kita takut dituntut. Takut dituntut oleh mereka, maka semua orang lari. Maka itulah hari di mana al-akhillau yauma idzin aduun illal muttaqin. Teman dekat pada saat itu adalah musuh kecuali orang yang berteman didasarkan oleh takwa. Wala yas'alu hamimun hamima. Teman dekat tidak lagi akan menanyakan teman dekat. Umat dan akhwat hafizakumullah. Pada saat itulah kemudian manusia itu terbagi dua. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dhahikatum mustabsyirah. Ada kelompok manusia yang pertama, wajah mereka berseri-seri, gembira. Kenapa? Karena inilah
apa namanya, awalnya tersingkap hal-hal yang gaib itu menjadi tidak gaib lagi. Dulu mereka beriman kepada Allah, Allah gaib. Dulu mereka beriman adanya surga, itu kan gaib, nggak kelihatan. Nah, ketika di hari ini tersingkaplah yang gaib tadi menjadi tidak gaib lagi secara pelan-pelan. Maka orang-orang yang beriman ini tentu mereka makin gembira. Oh, ternyata benar yang saya imani selama ini. Ternyata semakin terbukti. Nah, maka itu yang membuat mereka dhahikatu mustabsyirah. Sementara ada juga wajah-wajah wujuhu yauma idzin 'alaiha qabar. Ada wajah-wajah yang diliputi oleh debu, ditutupi oleh apa namanya? Asap hitam. Kenapa? Ya karena saat itulah apa yang mereka ingkari dulu di dunia, apa yang mereka kufuri dulu di dunia, ternyata makin terlihat kebenaran apa yang mereka ingkari. Ternyata yang mereka kufuri ternyata itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Maka mereka ghabarah, tanda kehinaan. Ya, ditutupi oleh debu, ditutupi oleh asap hitam. Maka ayat itu mengatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, kelompok yang kedua inilah orang-orang kafir lagi fajarah, lagi sangat durhaka. Ini yang bisa saya sampaikan, dan yang menarik dari surat ini adalah di awal ayat berbicara tentang muka masam, abasa wa tawalla. Di akhir ayat juga berbicara tentang wajah. Di akhir ayat berbicara tentang ada wajah-wajah yang berseri, ada wajah-wajah yang diliputi oleh kehinaan. Di awal ayat Allah berbicara tentang wajah yang masam, di akhir ayat Allah juga menutupnya dengan berbicara tentang wajah juga. Nah, ini keserasian yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillah, mohon sekalian, kita sudah mendengarkan tafsir dari surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 42. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya boleh ditulis di chat atau langsung ini ya, membuka mic-nya untuk bertanya. Silakan kepada ibu-ibu yang ada pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ustadz, tadi dikatakan di ayat 20 bahwa Allah memberi jalan kemudahan. Ya. Nah, itu apakah kemudahan itu dalam jalan yang sesat juga dimudahkan, Ustaz? Ya. Apakah jalan sesat juga dimudahkan? Dalam artian itu dimudahkan tuh artinya potensi kita ini bisa untuk baik, bisa untuk jelek. Itu yang dimaksud dimudahkan. Ya. Jadi potensi baiknya kalau mau baik dilengkapi dengan akal, dilengkapi oleh apa namanya, hati, kata hati, banyak ya. Untuk baik, untuk buruk pun ada syahwat, hawa nafsu. Ya, ini maksud bahwa kita itu diberikan petunjuk, diberitahu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Diberi potensi, yang potensi ini bisa untuk ini, bisa untuk itu. Bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Itu yang disebut dengan ummas sabila yasa. Bahkan dalam konteks tertentu memang Allah memudahkan orang berbuat buruk. Ketika orang itu misalkan sudah sangat ingkar, maka Allah sebutkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu. Sampai disebut seperti itu. Untuk orang-orang yang sudah terlalu jahat bisa kemudian dipermudah dia untuk berbuat buruk. Tetapi
bagi orang-orang standar, semua kita ini diberikan kemampuan, potensi untuk bisa mudah baik, ini bisa mudah buruk. Ini tergantung kita mau pakai untuk apa. Keduanya itu bisa kita gunakan. Itu yang saya maksud dengan tsummas sabila yassar. Baik, jazakallah Ustazah. Silakan kepada Ummahat semua kalau ada yang bertanya baik terkait dengan surat Abasa ataupun dengan pertanyaan yang lainnya. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ketika ada suara yang memekakkan telinga, kita kan lari dari orang-orang yang kita sayangi. Nah, apakah ini berlaku juga untuk orang-orang yang beriman karena pada saat itu wajah mereka sudah berseri-seri, Ustaz? Ya, tentu orang-orang yang beriman dalam banyak ayat itu akan diselamatkan dari ketakutan itu. Banyak ayat yang mengatakan la yahsunuhumul fazaul akbar. Kalau tidak salah bunyinya ayat begitu, tidak membuat mereka sedih ya hari ketakutan yang besar. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah selamat dari ketakutan-ketakutan itu. Kecuali memang orang-orang yang beriman yang paling buruk kualitasnya ya. Karena kan di akhir terjadinya hari kiamat itu orang yang masih tersisa itu yang terburuk. Yang terburuk kalaupun beriman itu yang terburuk. Sehingga orang-orang yang memang terbaik itu mereka tidak akan merasakan hari kiamat itu karena sudah dimatikan oleh Allah sebelumnya. Sehingga tersisa orang-orang yang dengan kualitas terburuk. Baik. Itu kira-kira. Ya bahkan jangankan hari itu ya. Orang-orang yang beriman itu saat malaikat maut datang aja dia udah nggak takut, udah nggak takut ya. Dalam surat Fussilat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Itu ayat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan berkenaan dengan orang yang beriman yang mau meninggal. Jadi turun malaikat. Kata malaikat jangan takut, jangan sedih. Ya. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di ayat 19 surat Abasa, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Adakah di surat lain dalam Al-Quran yang menceritakan penciptaan manusia, Ustaz? Ya, banyak sekali Bu. Di surah Al-Hajj misalkan ya. Di surah Al-Hajj itu disebutkan malah prosesnya itu dari tanah, kemudian dari sperma yang bercampur dengan surah Al-Hajj ya. Itu malah detail itu, proses demi proses ya. Setelah nutfah menjadi alaqah, setelah alaqah menjadi mudghah. Itu ada di surah Al-Hajj. Banyak sekali, itu sampai sedetail itu. Ya di surah Al-Hajj itu. Baik, di surat Al-Hajj ya, ini pertanyaan yang tadi dari Bu Lina. Kemudian dari Umi Abrol, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, jika misalnya keluarga ada dalam kondisi di ayat 38 dan 39, apakah mereka bisa saling menyapa atau masih nafsi-nafsi? Di 38-39 itu orang-orang yang wajahnya berseri-seri, Ustadz, apakah mereka masih saling menyapa di antara keluarga mereka? Ya. Ya tentu kalau orang-orang yang beriman yang memang keimanannya sempurna, mereka akan selamat ya dari ketakutan itu. Mereka akan selamat dari ketakutan itu. Sebentar saya cari ayat yang menunjukkan. Bahkan kita tahu orang-orang yang beriman itu nanti akan reunian sama keluarganya kan. Dalam surat Ar-Ra'd
Allah sebutkan bahwa Ayat 23. ayat 23 orang-orang akan reunian maka dengan keluarga mereka itu. Jadi sekali lagi peristiwa hari kiamat itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang imannya sangat baik, sangat sempurna. Hanya orang-orang yang terburuk kualitasnya, sehingga kita nggak mengalami ketakutan dan kekacauan itu. Walaupun tentu kita tidak boleh merasa kepedean, gitu. Karena hati itu dalam genggaman Allah yang bisa dengan mudah Allah bolak-balik hati itu. Ya. Tetapi insya Allah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengalami itu semua. Yang ada adalah ya, kita reunian ya, di surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Itu. Ya. Jadi reuniannya kalau sudah sampai di ini ya Ustadz ya sesudah berakhir kiamatnya ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini dari Ibu Eni Lutfia. Ada ayat di surat Al-Anbiya ayat 103 ya. Al-Anbiya 103. Ayat 103 yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu nanti tidak akan merasakan takut. Al-Anbiya ayat 103. Ya. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eni Lutfia. Ustadz, pada saat ditiupkan sangkakala itu posisi manusia sedang di mana Ustadz? Apakah sudah di padang mahsyar, alam kubur, atau di mana, dan apakah saat itu kita sudah masuk di tahapan hisab? Ya, sangkakala yang keberapa dulu? Kalau sangkakala yang pertama kan kehancuran. Wa idza nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Apabila ditiupkan sangkakala pertama, maka seluruh manusia itu mati. Bukan cuma manusia, seluruh makhluk mati. Masaika mampis samawati wal ardh illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki, mungkin yang meniup trompet terakhir gitu. Kalau tiupan sangkakala semua manusia makhluk binasa. Ya. Jadi yang tersisa dari makhluk yang belum mati saat itu, pada saat tiupan sangkakala pertama, semua makhluk akan binasa, semua ciptaan Allah ini akan hancur, akan rusak. Nah, baru tiupan sangkakala kedua, semua dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dari kubur karena sudah pernah dikuburkan. Ada yang dibangkitkan ya dari kematian yang tadi karena tiupan sangkakala pertama. Jadi itu. Jadi kalau tiupan sangkakala yang kedua, ya tidak semua yang itu di alam kubur, karena ada yang belum mati. Ada yang belum dikuburkan, tetapi dia mati karena tiupan sangkakala yang pertama. Baik. Berarti Ustadz, kalau yang di ayat 38 wajah yang berseri-seri dan wajah yang tertutup debu ini, itu apakah proses hari kiamatnya atau sesudah dibangkitkan Ustadz yang di ayat surat Al-Abasa ini? Ya, ayat ini sebenarnya sedang tidak berbicara tentang apa namanya urutan-urutannya. Ayat ini sedang berbicara tentang kondisi di hari itu, ya, tidak sedang berbicara tentang urutan-urutan. Kondisi di hari itu orang yang beriman, ketika dia melihat kejadian hari kiamat yang telah dia imani selama ini, yang telah dia dengar dari Quran, dari hadis Nabi, terbukti dari saat itu juga mereka udah bahagia. Karena berarti kalau ini udah terbukti, berarti nanti setelahnya akan makin terbukti, Jadi makin girang gitu. Karena makin membuktikan sesuatu yang selama ini mereka imani, mereka dengar, mereka ketahui. Jika itu sudah terbuka satu, makin kesininya makin berarti benar nih. Makin itu akan membuat mereka semakin gembira. Jadi berarti nggak usah dari tiupan itu sendiri. Ketika orang manusia itu meninggal dunia sebelum kiamat pun manusia itu udah gembira, gitu kan? Ya kan? Maka tersenyum. Gitu. Jadi memang orang beriman itu bagi dia kematian itu adalah
istirahatnya, pertemuannya dengan Allah. Itu dari semenjak kematian. Sehingga ketika dia lulus di kematian ini sendiri, ke situnya kan insya Allah lulus. Nah masalahnya memang ada orang yang teramat berat dosanya, sehingga peristiwa-peristiwa yang menakutkan itu bahkan di dunia ini musibah-musibah tidak menggugurkan dosanya dia. Sehingga dia perlu disiksa dulu di neraka. Kan itu orang-orang yang paling celaka itu. La yaslaha illal ashqa, ya kan? Tidak ada yang masuk neraka itu kecuali orang paling celaka. Ya, orang-orang yang beriman dengan baik, insya Allah mereka sudah berguguran dosa-dosanya melalui proses musibah di dunia, kematiannya di dalam kubur, itu semakin bersih. Sehingga ke tahapan berikutnya mereka makin ringan karena sudah semakin bersih. Baik, Ustaz. Baik. Ibu-ibu sekalian, kalau ada yang bertanya langsung silakan. Atau kita lanjut ke pertanyaan di chat. Ustadz, dari Ibu Seli, apakah hikmah yang bisa kita ambil dari surat Abasa ini, Ustadz? Apakah yang bisa kita ambil dari surat Abasa ini? Banyak sekali pelajaran dari surat Abasa ini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana agama Islam ini agama yang tidak membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin. Ajaran agama ini buat semua. Tidak boleh kita pilih-pilih. Ini karena dia tokoh, ini karena kekayaannya. Agama ini adalah ajaran buat semua. Maka ketika kita memprioritaskan orang itu karena anggapan kita, karena dia punya jabatan, karena kekuasaan, yang kita harap nanti dia mudah-mudahan kalau dia dapat hidayah akan menarik banyak orang, itu di ayat ini ditegur nanti. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bagaimana ayat ini mengajarkan ketika menegur itu jangan tunjuk muka. Nabi ini ditegur oleh Allah bukan dengan engkau berpaling, engkau bermuka masam, enggak. Tapi Allah menggunakan redaksi dia bermuka masam. Nah, tidak langsung tunjuk hidung, engkau bermuka masam, enggak gitu. Yang ketiga, kita bisa ambil hikmahnya adalah bagaimana semangatnya Nabi dalam menyampaikan agama ini. Sampai Nabi itu memilih yang sulit dibandingkan dengan yang mudah padahal kita tahu Nabi itu kan selama ini tidaklah diberikan dua pilihan kecuali memilih yang lebih mudah. Tapi dalam konteks dakwah, Nabi ini memilih yang tantangannya lebih sulit. Yang datang, Abdullah bin Umi Maktum kan datang. Lebih mudah dinasihati, emang dia kepengen. Yang ono kita yang datengin. Kok Nabi malah berpaling dari yang datang ini. Malah serius kepada Nabi, orang yang Nabi mendatangi mereka. Ini Nabi berarti kecemburuannya dalam agama sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kita bersyukur bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang terjaga. Kan disebutkan waman syafi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safara kiramim barara. Ya. Itu kita bersyukur sekali. Kita ini punya sebuah kitab suci yang sangat luar biasa, sangat agung gitu, sampai dicipati dengan sifat-sifat yang barusan saya bacakan. Sehingga mestinya ayat yang Quran yang hebat itu, sagung itu, mestinya bisa merubah. Kalau sampai kita nggak berubah, berarti ada bermasalah dengan hati. Reservoir kita ini bermasalah. Oh, banyak sekali kalau kita mau lebih detailkan lagi manfaat dari ayat ini. Ya. Di antaranya lagi berarti Nabi itu jujur banget nih, sampai teguran Allah dia sampaikan juga kepada umatnya, ayatnya. Itu berarti Nabi ini amanah. Nabi ini amanah. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Umi Abrol.
Ustadz dijelaskan bahwa kematian orang beriman itu membahagiakan. Terkait penjelasan Ustadz, apakah proses rasa sakit sakratul maut juga tetap dirasakan oleh orang yang beriman dan husnul khotimah, Ustadz? Ya, sakaratul maut itu apa ya? Dia sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Kata Nabi, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Nah, cuma memang sakarat seseorang dengan yang lain itu berbeda-beda. Nabi saja yang sempurna itu mengalami sakarat. Karena itu alamiah, istilahnya itu kita itu kalau disuntik gitu ya, disuntik ya walaupun sakit, walaupun dibius ada berasa dikit lah, kira-kira gitulah. Itu sebuah sesuatu yang niscaya. Ruh dilepas kira-kira gitu, dilepas dari tubuh kita, itu mau nggak mau pasti ada rasanya. Jadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Ya. Ibaratnya kalau ada satu jalan menuju surga, ada jembatan. Jembatan itu hanya satu-satunya menuju surga. Berarti nggak ada yang bisa menghindar lewat jembatan itu. Nah, cuma ada yang lewat jembatan itu dengan secepat kilat, ada yang secepat burung, kan gitu kan? Ada yang secepat tunggangan, ada yang merangkak. Itu yang disebut dengan sirat. Jatuh, ada yang cepat kilat. Nah, begitu juga dengan sakaratul. Sesuatu yang alamiah yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi ya ada yang ringan sakarat. Dan ingat, sakarat itu bagi orang beriman pun penting. Karena itu kalau dia masih ada sisa dosanya, maka dia akan agak disakitkan sakaratul mautnya itu agar dia bersih dari dosa-dosanya. Karena setiap yang menimpa muslim itu menggugurkan dosa. Sehingga pada waktu sakarat itu, makanya kita jangan suuzon kepada orang yang sakaratul mautnya agak susah ya. Kalau dia selama ini track recordnya baik, soleh, boleh jadi orang itu ingin dihabiskan seluruh kesulitannya tuntas, sehingga ketika dia meninggal hanya kebaikan yang tersisa. Gitu. Baik. Berarti itu yang dikatakan Ustadz tadi bahwa mati itu juga satu nikmat ya Ustadz ya? Ya, mati itu satu nikmat. Ya. Sakaratul maut itu juga satu nikmat. Ya. Orang mukmin itu gak ada yang gak nikmat. Sakit orang mukmin nikmat. Capeknya nikmat. Makanya gak ada yang paling bahagia selain orang beriman. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Yudi Rasiwi. Setelah dibangkitkan lagi, apakah ruh-ruh itu akan langsung berkumpul sesuai dengan amalan-amalan mereka semasa hidupnya, Ustadz? Oh iya. Dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbiki, kepada Rabbmu. Sebagian tafsir mengatakan Rabb di situ bukan berarti Tuhan, tapi kepada tubuh. Ya. Wahai jiwa, kembalilah ke tubuh. Ketika manusia itu dibangkitkan, maka orang-orang yang solehin atau solehat, ini ketika mereka sudah dibangkitkan, kalau mereka ini orang-orang yang terampuni dosanya, terhapus dosa, maka otomatis tubuh mereka ini adalah tubuh yang yang bersih dari rekaman dosa-dosa. Karena kita tahu kan dalam ayat Quran itu tangan, kulit,
dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan? Pada hari itu kami tutup mulut mereka, maka berbicara tangan mereka, kaki mereka, kan gitu dalam surat Yasin. Nah, ketika orang-orang yang beriman ini telah mendapatkan ampunan oleh Allah di dunia atau dalam proses sakaratul maut ini, berarti nanti ketika dibangkitkan, ya, tubuh ini pun adalah tubuh yang sudah sesuai dengan amalan, karena mereka akan memberikan kesaksian, kan, di hari pengadilan nanti. Kalau mereka sudah mendapatkan ampunan, berarti ya rekaman-rekamannya itu sudah terhapus yang buruk-buruk. Makanya ada Asmaul Husna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah engkau maha menghapuskan dosa, maka hapuskanlah dosa kami. Berarti akan sesuai dengan amalan itu. Tubuh mereka itu rekamannya pun akan sesuai. Akan tetapi jika belum, ya belum diampuni, ya maka mereka akan sama persis. Kalau yang sudah mendapat ampunan ketika dibangkitkan kembali, itu menjadi tubuh yang bersih dari jejak-jejak atau bekas-bekas atau rekaman-rekaman dosa itu. Itulah mengapa tubuh manusia itu hancur, itu katanya di situ. Tubuh manusia hancur kecuali tulang ekor. Nah, bagi orang-orang yang dosanya telah diampuni, ketika dia tumbuh lagi, rekaman-rekaman dosa mereka itu udah nggak ada lagi. Bagi orang-orang yang diampuni. Bagi yang tidak diampuni, ya tentu masih terekam, masih sama persis. Jadi tergantung keadaan amaliyah kita. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi ada yang buka mic, Bu Nazula, apakah mau bertanya? Kalau belum ada, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, Ustadz. Apakah perbedaan antara as-sokhah dengan at-tomah? Ya, kalau tomah, kalau as-sokhah ini ada suara. Ada suara. Jadi lebih identik kepada suara yang kemudian memekakkan telinga. Entah itu suaranya bersumber karena kehancuran alam semesta, tapi konteksnya yang ingin ditonjolkan suara. Suara yang mencekam dan menakutkan. Ya. Itu konteks as-sokhah. Tetapi konteks at-tomah itu adalah sebuah bencana. Tidak spesifik dia suara. Ya, kalau as-sokhah itu spesifik yang ditonjolkan, yang ingin disampaikan kepada kita ada suara yang akan gitu. Ya, menakutkan, yang akan sampai ke telingamu bahwa hari kiamat itu ternyata benar-benar terjadi. Jadi aspek yang pesan yang ingin disampaikan dalam as-sokhah itu adalah suara. Tapi kalau at-tomah adanya bencana, tetapi bencana ini melanda semua tanpa terkecuali. Maksudnya itu bencana ini bukan lokal. Tapi dia tomah, umum. Kalau banjir, banjir semua gitu ya. Itu yang ingin disampaikan dengan redaksi tomah. Jadi kiamat itu memiliki sisi-sisi. Ada sisi suara yang menakutkan, ada sisi yang di mana bencananya melanda semua. Tidak cuma lokal. Nah, jadi sisi-sisi itulah penamaan ini mengapa beda? Karena sifat-sifat dari hari kiamat itu ada yang terkait dengan suaranya, ada yang terkait dengan kesulitannya, dan seterusnya. Maka disampaikanlah oleh Allah dengan bahasa-bahasa yang berbeda untuk sesuatu peristiwa yang sama. Iya, jadi tadi ya as-sokhah itu lebih kepada suaranya ya Ustadz ya, dan at-tomah kepada bencananya hari kiamat itu ya Ustadz ya. Ya. Kalau al-haqqah itu apa Ustadz? Al-haqqah itu kebenarannya. Oh. Ya, karena dari kata al-haq itu hari
di mana yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Hari yang tak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya peristiwanya sama. Satu subjeknya. Tapi subjek ini memiliki sifat, ya ada suara yang dikeluarkan, ada kebenaran yang dibuktikan, ada sebuah kesulitan yang melanda semua. Nah, kesulitan yang melanda semua disebut qamah. Ada suara yang sangat menakutkan, sarhah. Ada sebuah kebenaran yang ditonjolkan, yang dibuktikan. Al-haqqah. Ya, baik. Jadi satu subjek atau satu peristiwa kemudian dinamakan dengan sifat-sifat yang ada pada satu peristiwa ini yang banyak sekali variannya. Maka dibahasakan dengan sarhah, dibahasakan dengan waqi', dibahasakan dengan al-haqqah. Ya. Gitu. Baik Ustaz, masih ada yang bertanya nih Ustaz. Apakah ada tanda-tanda di dunia ini bahwa dosa-dosa seseorang itu sudah diampuni oleh Allah? Kenapa? Apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang itu ketika dia masih hidup nih Ustaz, bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah? Dan juga apakah ada tanda-tanda kematian tiap orang itu bisa diketahui? Ya, tanda-tanda diampuni dosa, ya walaupun tidak mutlak ya, tetapi para ulama menyimpulkan beberapa ya tanda-tanda diampuni dosa itu, diantaranya adalah ringan dalam beribadah. Karena yang membuat kita berat beribadah adalah dosa. Yang kedua, tanda-tanda orang yang diampuni dosa itu nikmat beribadah. Bukan cuma ringan, tapi nikmat beribadah. Yang berikutnya, tanda-tanda diampuni itu kehidupannya, sekali lagi ini tidak mutlak gitu, tapi mudah. Makanya Allah berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin wa jannati wa yaj'alukum anhar." Beristighfar Allah Maha Pengampun. Allah kirim air dari langit, Allah tambahkan harta, Allah tambahkan anak. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan siapa yang mulazamah istighfar, mudahkan urusannya, diberikan jalan keluar. Itu karena memang yang membuat kita dalam kesulitan hidup itu adalah dosa. Makanya di tengah-tengah COVID ini tentu kesungguhan kita untuk meninggalkan dosa harus lebih, supaya Allah tidak punya alasan untuk ngasih COVID ke kita. Ngapain saya negur dia pakai COVID, orang dia udah istighfar kok. Orang udah ngakuin kesalahan. Ini bukan berarti saya ingin mengatakan yang kena COVID itu karena dosa semua ya. Karena itu ya. Saya tidak ingin mengatakan itu. Jangan salah paham. Karena kan musibah itu tidak harus COVID. Orang-orang yang nggak kena COVID dapat musibah yang lain dia bisa jadi. Gitu. Yang kita nggak diekspos. Gitu. Tapi ketahuilah bahwa dalam agama kita tak ada musibah pun yang menimpa kita kecuali karena dosa. Nah, berarti kalau dosa ini udah terampuni, rahmat Allah akan mudah kita dapat. Ya. Terus walaupun ada juga jenis orang yang makin dosa makin dibuka keran duniawinya juga ada. Itu namanya istidraj. Ya. Nah, kalau untuk tanda-tanda kematian itu apakah ada orang yang merasakannya, Ustaz? Oh, ada yang mau merasakan, yang nggak mau merasakan ya nggak ada. Allah itu pasti ngasih tanda. Cuma kita ngeh atau enggak itu urusan kita. Tanda bahwa kita akan mati itu adalah kita hidup. Sejelas itu gitu. Iya. Iya. Tanda bahwa kita akan mati adalah kita hidup. Karena Allah mematikan yang hidup. Iya. Jadi Allah itu pasti kasih tanda. Cuma ngeh atau enggak belum tentu. Belum tentu ngeh atau tidak. Seperti lampu merah tuh. Ada lampu merah. Ada yang
peduli dengan lampu merah, bahkan dia apal tuh sebelum lampu merah, sono lampu merah. Ada orang yang bablas saja. Tugas Allah memberikan tanda kepada kita. Kita mau ngeh atau enggak itu urusan kita. Ya. Kita ini kan tanda-tanda kematian udah banyak nih. Rambut udah mulai putih, penyakit udah mulai reunian, Ya. tetangga sebelah yang masih lebih muda dari kita meninggal. Apa nggak cukup itu? Ya. Masa kita bilang itu bukan tanda? Nah, dengarkan ini ya, semua yang pasti itu dekat. Itu aja udah pegang. Ya. Semua yang pasti itu dekat, semua yang nggak pasti itu jauh. Ya. Berarti kematian dekat ya Ustadz ya? Nggak ada yang lebih dekat melebihi kematian. Ya. Baik. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas segala materi yang Oh iya, Ibu-ibu sebentar ya sebelum saya tutup. Kemarin saya ada koreksi sedikit tentang biografi Abdullah bin Umi Maktum ini ya. ya. Abdullah bin Umi Maktum ini kenapa dia Umi Maktum? Karena ibunya namanya Atika bin Abdullah, digelar oleh orang banyak Umi Maktum. Ya, jadi ibunya namanya Atika bin Abdullah. Kemudian digelari oleh masyarakat panggilannya Umi Maktum. Karena maktum itu artinya tertutup atau tersembunyi. Tertutup, kalau diartikan tertutup karena anaknya Abdullah itu tertutup kedua matanya. Karena maktum itu artinya tersembunyi, tertutup. Nah, jadi ternyata itu bukan nama ayah ya. Umi Maktum itu bukan nama ayah, tapi gelar bagi ibunya. Nah, ternyata dia lebih di populer binnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Saking panggilan Umi Maktum kepada ibunya itu sangat luar biasa. Gitu. Koreksi yang kemarin. Ada yang bertanya kenapa disebut Umi Maktum. Jadi itu kunyahnya ya Ustadz ya, bukan bin bapaknya ya. Mestinya kan binnya ke bapaknya ya. Kalau bapaknya itu namanya Qais bin Zaid. Ya. Baik. Ya. Koreksi yang kemarin, pertanyaan yang kemarin. Ya. Jazakallah Ustaz. Baik umahat sekalian, kita sudah membahas surat Abasa ini dari ayat pertama sampai selesai. Insya Allah kita akan membahas surat yang lainnya pada kajian tafsir bulan depan, tetap di pekan ketiga hari Selasa. Dan juga kepada Ustadz, jazakallah khairan atas materinya dan ilmunya. Mudah-mudahan kita lebih bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Untuk itu kita mohon Ustadz dibacakan doa bagi kita semua. Silakan tafadhol Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u mazida ya rabbana rabbil jalali wa karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Ustazah Ambar. Tafadholi Ustazah. Saya izin dulu ya, Ibu. Baik Ustazah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama Bu Ambar, Ustazah, makasih. Assalamualaikum. Sama. Ya. Ya, Bu Reni sepertinya cukup, Bu. Tidak ada pengumuman atau taklimat yang harus disampaikan. Ditutup saja, Bu Reni. Baik, Ibu-ibu sekalian, demikian ya kajian kita sampai sore hari ini. Marilah sama-sama kita menutupnya dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu pada kajian sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya ibu-ibu. Pamit ya Bu Ustazah. Ya, jazakumullah khairan jazak pada semua yang sudah ikut gabung. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.